Alara, kamu mimpi buruk? Apa karena kompetisi sudah dekat? Terlalu banyak tekanan? Ini, minum air. Jangan sentuh aku. Menjauh dariku. Alara? Kamu segitu gugupnya? Ibu dan ayah bilang, kamu adalah jenius tari klasik sekali dalam seabad. Kamu pasti akan menang kejuaraan. Di kehidupan masa laluku, Mia menemukan cara untuk mencuri setiap tarian yang kusiapkan untuk kompetisi. Mencuri semuanya, meninggalkan reputasiku hancur. Dan pada akhirnya, dia dan ibunya membunuhku. Terlahir kembali di kehidupan ini, aku akan mengubah takdirku. Alara, apa karena semua orang memujimu? Bilang kamu akan menang kejuaraan tari klasik di kompetisi tari nasional. Jadi kamu sekarang meremehkanku? Jadi kamu menyusahkanku? Terus bagaimana kalau aku bilang iya? Alara, tunggu saja sampai aku memanfaatkanmu untuk memenangkan nasional. Kita lihat nanti apa yang terjadi padamu. Sekarang, Mia, kakakmu, adalah anak ajaib tari yang satu dalam sejuta. Piala itu sudah pasti milik kita, bukan begitu? Mia pasti tidak akan mendapatkannya. Kamu, juara kedua di nasional tahun lalu. Daripada buang-buang waktu mengkhawatirkan aku. Sebaiknya fokus melatih anakmu sendiri. Oh, Alara, mau kemana? Aku cuma menunjukkan perhatian, sayang. Kamu boleh saja menggangguku semaumu, tapi kenapa kamu mengganggu ibuku? Bukankah ibuku biasanya membantumu dengan teknik tarimu? Membantu? Atau menggunakan tarian untuk mencuri gerakanku? Kau yang bilang. Kamu, kakak. Mia, apa yang kamu coba lakukan? Ayah, aku. Kamu tidak takut, kan Alara? Untungnya, di kehidupan masa laluku, ayah percaya padaku. Kalau aku tidak menjiplak. Kali ini, aku akan membersihkan namaku dan memenangkan kejuaraan. Alara, kompetisinya akan segera dimulai. Bagaimana persiapanmu? Kamu sangat sibuk sampai tidak pulang ke rumah. Jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Ayah. Sebelum kompetisi dimulai, aku ingin mengganti ke koreografi tari yang berbeda. Kali ini, aku mengubah tariku. Mari kita lihat bagaimana kamu mencuri yang satu ini. Sayang. Aku ingin mengubah koreografi saya sebelum kompetisi. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa mengubahnya sekarang. Kenapa kamu begitu kesal? Orang lain akan menjara. Kamulah yang mengganti tarian. Alara, kakakmu hanya ingin melindungimu. Tidak perlu jadi begitu defensif. Aku tidak butuh perhatiannya. Hei tenang. Alara, babak penyisihan nasional tinggal 3 hari lagi. Mengubah koreografimu sekarang. Tidakkah kamu pikir itu agak berlebihan? Ayah, apakah ayah tidak percaya padaku? 3 hari lebih dari cukup untuk mengkoreografi sebuah karya baru. Hanya karena beberapa orang tidak bisa melakukannya. Bukan berarti tidak ada yang bisa. Tentu saja aku percaya padamu. Kamu yang terbaik. Aku akan latihan. Hei, Alara. Karena Mia juga akan latihan. Kenapa tidak aku antar kalian berdua? Bagaimana aku bisa melupakan itu? Mia Thorne di kehidupan kedua ini. Aku tidak akan memberimu satu kesempatan pun untuk mencuri koreografiku. Alara, biar aku yang mengantarmu, sayang. Ibu. Dia benar-benar membuang tarian yang sudah dia latih selama 3 bulan. Menurutmu dia sudah gila? Atau dia sudah tahu rencana kita? Jangan khawatir, Mia. Dia tidak akan pernah tahu. Mengapa setiap kali dia membuat koreografi baru, kamu selalu bisa menampilkan versi yang lebih mulus darinya. Instruktur mau apa dengan kita? Ini tentang babak penyisihan tari klasik nasional. Sesi pelatihan terakhir kita. Dia ngapain di sini? Kudengar dia sudah berlatih koreografinya sendiri selama 3 bulan. Dan dia masih berani mencuri waktu pelatihan kita? Mia, kamu di sini. Kudengar kamu mempelajari koreografi baru yang benar-benar memukau. Bisakah kamu perlihatkan? Tentu saja. Waktu yang tepat. Alara, bantu aku? Beri aku masukan untuk koreografi baruku. Alara, dengan kakamu pada. Kamu hanya jadi beban. Jadi, tolonglah aku. Dan matilah saja, Alara. Di kehidupan berikutnya, ingat, jangan menari. Alara, Mia sedang bicara padamu. Kamu tidak mau menjawab?
Sok jagoan karena kamu anak ajaib? Ah, yang benar. Elara memang segitu hebatnya. Tahu, wajar saja kalau dia sedikit sombong. Bukannya kamu mau lihat aku menari? Nah, lihat ini. Dengan kemampuan amatiranmu itu, koreografi macam apa yang bisa kamu buat? Menyedihkan. Kita lihat nanti, Elara. Tidak mungkin. Itu koreografi baruku. Bagaimana mungkin Mia sudah menarikan itu? Mia, kamu menjiplakku lagi. Ini koreografi baruku. Aku cuma belum menampilkannya di depan umum. Itu tidak mungkin, Elara. Aku sudah lama berlatih koreografi ini. Apa kamu mengintip latihanku atau bagaimana? Kamu harus lebih baik lagi, Elara. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Elara, koreografi ini, Mia sudah menunjukkannya padaku kemarin. Beraninya kamu memutarbalikkan fakta seperti itu? Kamutidak Mazukakal. Kamu. Baiklah, baiklah. Semuanya, bersiaplah. Kira Camberjillaran, aku akan memberikan bimbingan pada kalian satu persatu. Pertama Elara. Kalau aku tetap di sini, Mia akan terus mencuri koreografiku. Aku harus mencari studio tari lain untuk berlatih. Sampai jumpa di panggung, Mia. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan Mia untuk menjiplak tarian baruku, tapi selama beberapa hari ke depan ini, aku bersembunyi di studio tari baru, dia tidak akan bisa mencuri gerakanku. Elara, kenapa kamu masih di rumah dan tidak berlatih? Ayah, kompetisinya tinggal 2 hari lagi. Bisakah ayah carikan aku studio tari baru? Studio tari baru? Tentu saja. Ayah janji. Elara. Sepatu merah ini, dulu, Saat ibumu bertanding, dia sering memakainya. Sekarang ayah memberikannya padamu. Ayah harap kamu akan memakai sepatu merah ini. untuk bertanding dan menerima penghargaanmu di panggung. Terima kasih, ayah. Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan mengubah takdirku. Aku akan menang dengan jujur. Dan membawa pialanya kembali untuk ditunjukkan padamu. Setelah kakiku patah di kehidupan masa laluku, aku sudah mengkoreografi tarian ini dalam pikiranku. Aku tidak pernah sempat mencobanya di kehidupan masa laluku. Hari ini, akhirnya aku akan melihat. Apakah aku bisa memberikan keadilan pada tarian ini? Ini gerakan tersulit di seluruh rangkaian tarian. Elara, lakukan ini untuk dirimu sendiri. Kamu harus berhasil melakukannya. Aku berhasil. Mia, kompetisi latihan besok dan aku akan memastikan kamu melihat apa yang tidak bisa kamu curi. Betapa mempesonanya tarian itu sebenarnya. Studio latihan pribadi. Ya ampun. Memperlakukan kami seperti pencuri. Elara, sayang, apakah kami benar-benar memberimu begitu sedikit alasan untuk mempercayai kami? Kalau tidak ada pencuri di sini, kenapa kamu peduli kalau aku waspada? Elara, ibu dan aku hanya khawatir. Kamu tidak akan menyelesaikan tarianmu. Makanya kami datang untuk mengecekmu. Kamu yakin tidak butuh bantuan kami? Kamu sebaiknya khawatirkan dirimu sendiri. Daripada berakting kekeluargaan denganku, lebih baik kamu berlatih tarianmu sendiri. Elara. Aku sudah siap. Kamu selalu menuduhku menjiplak tarianmu. Kalau begitu, aku akan tampilkan tarianku dulu untukmu. Mari kita lihat apakah tarian kita benar-benar sama atau tidak. Kostum ini dibuat khusus untukku. Aku baru mendapatkannya kemarin. Kenapa? Kostum Mia sama lagi dengan milikku. Elara. Rutinku yang asli sudah cukup sempurna sekarang. Tapi kamu, Elara, sangat tertutup. Kamu belum menyiapkan apa-apa, kan? Kalau baju kita hanya perlu
menyelesaikannya di atas panggung. Tidak mungkin. Mia tidak akan punya peluang. Begitu dia melihat tarianku. Alara. Tarianku benar-benar memukau. Yakin tidak mau mengintip? Alara, bahkan jika kamu memeras otak, kamu tidak akan pernah tahu bagaimana Mia bisa mencuri rutinmu. Setiap gerakan, setiap putaran, persis seperti yang baru saja ku koreografikan. Bagaimana ini mungkin? Alara. Aku menari dengan baik, kan? Alara. Kostumu terlihat persis seperti milikku. Jangan-jangan kamu menari dengan koreografi yang sama? Alara, Mia sudah mengerjakan tema ini selama setengah tahun. Wah, tapi kostummu tidak sama dengan milik Mia, kan? Sekarang, kemampuanmu selalu lebih baik dari Mia. Kalau kamu menari koreografi yang sama, maka Mia yang malang tidak akan punya peluang. Hillier. Aku bilang keluar. Jadi apa jika mereka mencuri? Satu lagi tarianku? Tidak apa-apa, Alara. Jangan pernah menyerah. TAPI. Tapi aku sudah berlatih. Diam di belakang mereka. Bagaimana Mia bisa belajar gerakanku? Dengan cepat? Hanya tinggal 1 hari lagi sampai kompetisi. Apa yang harus kulakukan? Hanya tinggal 1 cara lagi. Tunggu, di mana video yang ibu tinggalkan untukku? Ah, terserah deh. Aku latihan gerakan khas ibu dulu. Putaran langit jatuh. Yah, udah tahu sih. Gerakan khas ibu sebagai juara nasional. Memang susah banget dikuasai. Ayah, Anakku yang jenius. Mentak, butuh bantuan ayahmu? Tapi ayah kan gak bisa menari. Gimana mau bantu? Ayah memang gak bisa menari. Tapi ibumu dulu jago banget. Ini nih, buku catatan tari ibumu. Pasti bisa membantumu. Ini. Makasih ayah. Aku senang banget punya ayah. Alara, kamu harus pakai sepatu tari yang dulu disayangi ibumu. Lalu langkah demi langkah, menangkan nasional. Ok, santai aja. Ayah nggak ganggu. Ternyata ada trik kayak gini. Kalau aku bisa gabungkan gerakan khas ibu ke koreografi baruku, Mia pasti nggak bisa nyontek. jangan cari jalan pintas. Waktunya tendang, ya tendang. Ah, Kenapa? Sial. Boo. Akun Jeresa Alara. udah bikin koreografi yang lebih bagus lagi. Kompetisinya besok, gimana dong? Mia, sebelum kompetisi besok, kamu harus, seperti sebelumnya, pelajari tarian baru ini segera. Sudah jelas? Mengerti. Alara, aku tidak akan membiarkanmu menang. Alara, apa kamu yakin bisa memenangkan babak penyisihan nasional? Jika lawanku adalah kamu, aku sangat yakin akan hal itu. Kamu. Aku begadang semalam, dan akhirnya menyelesaikan koreografi tariannya. Aku yakin, tarian ini, tidak mungkin ada yang bisa melampauinya. Selanjutnya, Mia Thorne. Dengan karya tarinya, Busana Baru.
Hanya dalam satu malam singkat, dia menciptakan lagi karya tari yang brilian. Benar-benar jenius. Namun, Elara, kamu ditakdirkan hanya menjadi batu loncatan untuk putriku. Apa yang terjadi? Bukankah ini tarian yang ku-koreografikan? Menggunakan teknik asli ibuku? Bagaimana mungkin Mia juga menarikan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengkingka. Terima kasih atas semua dukungannya. Kalau aku ingat, penampilan berikutnya adalah dari Elara. Semuanya, tolong berikan dukungan penuh kalian untuknya. Jangan khawatir, Mia, kamu bisa andalkan kami. Pasti. Selanjutnya, mari kita sambut penari berikutnya, Elara, dengan membawakan busana baru. Apa yang terjadi? Apa ini? Elara, kenapa kamu menari koreografiku? Apa maksudmu? Kamu mencuri koreografiku. Mia, kamu masih setengah tidur? Aku meniru kamu? Itu lucu sekali. Lagi pula, menurut urutan aslinya, aku seharusnya tampil terakhir. Kenapa kamu geser aku ke depan? Apa maumu? Elara, Kenapa kamu bisa berpikir begitu tentangku? Cuma saja, di semua kompetisi kita sebelumnya, kita selalu tampil berurutan. Aku pasti salah ingat. Cukup, karena Elara bukan peserta berikutnya. Silakan tinggalkan panggung. Jangan buang waktu semua orang. Untung aku ganti urutannya dari awal. Urutan kompetisi. Kalau tidak, Mia pasti lolos lagi. TAPI Mia. Apa kamu benar-benar pikir? Aku cuma siapkan satu tarian? Elara, kamu janji akan berhenti latihan diam-diam. Busana baru, ku. Lalu kenapa kamu masih membawakannya di kompetisi? Kamu bicara apa? Ini karya baru yang aku koreografi kemarin. Judulnya Cahaya Bintang, bukan busana baru MU. Baiklah. Lihat. Ini video dari studio kemarin. Aku sedang latihan tarian yang persis ini. Buktinya ada di sini. Elara, apa yang mau kamu katakan sekarang? Kenapa? Kenapa, bahkan di kehidupan baru ini, Mia masih bisa tahu tarianku lebih dulu? Video ini jelas-jelas direkam kemarin pagi. Elara Cow Plagiator, Helluer. Tapi dari segi eksekusi, Elara jelas lebih baik. Tentu saja plagiator harus mengungguli yang asli. Tadi juga ada gerakan melompat. Itu benar-benar pencapaian teknis. Jelas, Mia menanganinya lebih baik daripada Elara. Peserta Elara, buktinya sudah jelas. Apalagi yang mau kau katakan? Ya, keluar. Elara Cow Plagiator. Keluar, keluar saja. Helluer. 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 Aku tidak menjiplak. Berhenti berkelahi. Ini benar-benar tarianku. Elara. Aku tahu kau ingin menang. Tapi mencuri koreografi Mia, itu keterlaluan. Dia berlatih sampai subuh setiap hari untuk koreografinya. Dan cedera kakinya terus kambuh. Bagaimana bisa kau, sebagai saudarinya, begitu tega? Cedera itu dari masa kecilnya. Dia jatuh dari kuda. Dia tidur sampai siang setiap hari. Dia berbohong. Jika kau bersikeras menyebutku plagiator, maka katakan padaku, elemen apa saja yang tergabung dalam tarian ini? Elara, berapa lama lagi kau akan terus menyidik sekre palsu? Baik, akan kukatakan padamu. Tarian ini juga menggabungkan Elemen tari dan huang. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Buktinya sudah konklusif. Hasil Lara didiskualifikasi. Panjaga. Kenapa bahkan di kehidupan kedua ini, aku masih tak bisa lolos? Bereni. Tayan. Minger. Sebagai ketua grup Torne, saya jamin pada kalian bahwa putriku Elara tidak mungkin menjiplak. Apa yang terjadi di sini? Apa maksud semua ini? Ayah,
Semuanya? Jelas ada kesalahan di sini. Putriku adalah jenius dalam tari klasik. Aku mohon pada kalian semua. Beri anak ini kesempatan lagi. Aku akan danai dan sewa asosiasi tari internasional untuk meminta setiap Latin. Apa kau sudah gila? Itu akan menghabiskan banyak uang. Mia adalah korban di sini. Ayah. Ayah juga tidak percaya padaku? Baiklah. Aku bersedia bertanding melawan Elara lagi. Ayah, terima kasih. Mengingat ketulusan Bapak Ten, kami setuju untuk penentu kemenangan, tapi koreografi baru harus orisinal, dan kalian tidak boleh menggunakan koreografi sebelumnya. Ayah, aku akan pergi latihan. Mia, berikan yang terbaik. Jika kau bisa membuktikan bahwa Lara benar-benar menjiplak tarimu, aku akan membuatnya meminta maaf padamu secara terbuka. Mia, ayahmu benar. Jika selama penentu kemenangan, kau mengalahkan Lara dengan cara yang sama, maka bagi Lara untuk membuktikan bahwa dia bukan plagiator akan semakin sulit. Elara, tidak peduli apa yang katarikan. Aku bisa menarikan persis sama, bahkan lebih baik darimu. Juara pertama di nasional. Aku mengandalkanmu untuk memenangkannya untukku. Cuma 3 jam. Untuk mengkoreografi sebuah tarian. Yang bahkan lebih baik dari busana baru. Yang memukau semua orang? Bahkan ibu mungkin tidak bisa melakukannya. Kenapa masih seperti ini, bahkan di kehidupan keduaku? Elara. Ayah. Ayah percayakan, aku tidak menjiplak Mia? Elara, Denga, yang paling penting sekarang adalah membuktikan bakatmu. Asalkan kamu menang di babak penentuan ini, tidak ada yang akan meragukanmu. Tidak. Ayah. Aku sudah coba segalanya. Aku sudah eliminasi semua kemungkinan. Tapi aku masih tidak bisa tahu bagaimana Mia melakukannya. Kalau begini terus, aku tidak akan pernah bisa membersihkan namaku. Elara, akhir-akhir ini kamu banyak tekanannya. Ani, minum air dulu. Ayah tahu kamu sudah melalui banyak hal. Ayah. Aku tidak mengerti. Aku tidak menjiplak Mia, dan aku tidak tahu bagaimana dia menjiplakku. Kenapa ini terjadi padaku? Jangan khawatir, Elara. Mulai sekarang, ayah akan lakukan apapun yang diperlukan untuk membersihkan namamu. Tapi yang terpenting adalah kamu memenangkan kompetisi ini. Benar. Aku harus fokus pada koreografi. Aku harus mengalahkan Mia. Ya, Itu dia semangatnya. kumpulkan lagi semangatmu. Ciptakan tarian yang lebih luar biasa lagi. Dan taklukkan panggung itu. Elara, kamu tahu, dulu waktu ibumu bersaing dengan seorang pesaing, memperebutkan kejuaraan nasional. Ada orang yang menuduh tariannya sebagai plagiat. Tapi kemudian, ibumu maju dan menciptakan busana cahaya bulan. Sebuah pertunjukan legendaris. Ibu memang luar biasa. Orang yang paling mengenalimu, seringkali adalah rivalmu. Jangan-jangan, Victoria diam-diam mengoreografi untuk Mia? Tapi bagaimana mungkin? Persis sama dengan milikku? Elara, itu bukan masalah besar. Kamu adalah putri ibumu. Kamu punya kemampuan. Dan aku percaya padamu. Aku tahu kamu bisa menciptakan tarian yang lebih baik. Dan membersihkan namamu. Benar. Bahkan tanpa warisan ibu, aku tetaplah Lara. Sejak aku mulai menari waktu kecil, mereka semua bilang, aku adalah bakat yang langka. Elara. Kamu tidak boleh menyerah sekarang. Untuk tarian ini, aku menambahkan banyak gerakan yang tidak bisa dilakukan Mia. Mari kita lihat dia mencoba meniru ini. Elara, ini dari ayahmu. Sepasang sepatu tari baru untukmu. Pakailah di atas panggung. Anggap saja ini aku dan ibumu ada di sana bersamamu, mendampingimu melewati ini. Berikan yang terbaik, Elara. Jangan berani-beraninya mengecewakanku. Terima kasih, Ayah.
Aku siap. Ayo kita pergi. Elara, jangan kecewakan aku. Elara, Ayah, aku melihat api yang sama di matamu hari ini. Api yang tak bisa dipadamkan. Persis seperti ibumu. Kamu mirip sekali dengannya. Aku yakin kamu akan menang. Di semifinalnya dulu, ibumu mendapat urutan tampil terakhir. Semua bilang tampil di babak final adalah kerugian. Tapi ibumu memilih untuk menampilkan sebuah karya yang bahkan tidak dikenal para juri. Sang Phoenix bangkit kembali. Saat penghormatan terakhirnya, 9 sorotan lampu, semua menyinari dirinya. Sungguh memesona. Kompetisi dilanjutkan. Para peserta, silakan naik ke panggung. Ayo, tunjukkan pada semua orang bahwa kamu dan ibumu sama-sama jenius tari. Elara. Tunggu sebentar. Jangan, kebetulan, menari dengan koreo yang sama denganku lagi. Kalau kamu lakukan, dan penyelidikan plagiarisme terjadi lagi, bahkan ayah tidak akan bisa menolongmu. Hanya plagiator yang merasa gugup. Mereka seperti badut yang menyedihkan. Pamer di mana-mana. Elara, jangan kira hanya karena ayah mendukungmu. Kamu bisa jadi sombong. Biar ku kasih tahu, di hati ayah, akulah anak kesayangannya. Aku tidak punya waktu sekarang untuk bertengkar denganmu soal itu. Mia, kita adalah rival sesederhana itu. Mari kita selesaikan ini di atas panggung. Biarkan penari terbaik yang menang. Selanjutnya, mari kita sambut 2 peserta kita ke panggung. Elara, Mia, lakukan yang terbaik. Sekarang saya akan umumkan urutan penampilan. Hakim, saya ingin meminta untuk tampil pertama. Karya saya, Sayap Membara, sangat sulit. Saya ingin tunjukkan kemampuan saya lebih dulu. Dan pada saat yang sama, mengusir calon-calon peniru. Tarian ini memadukan gerakan-gerakan sulit sebanyak mungkin. Mia, ini adalah mahakarya teknis saya. Mari kita lihat. Dengan perbedaan kemampuan kita, apakah kamu benar-benar bisa menirunya? Baiklah, itu bisa diterima. Nia, bahkan jika harus mengorbankan segalanya, ibu akan pastikan kamu menangkan kejuaraan nasional. Jadi jangan khawatir. Dalam kompetisi ini, ibu akan pastikan Elara terpaku di tiang rasa malu sebagai plagiator. Luar biasa. Elara benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai seorang jenius tari. Benar-benar spektakuler. Sayang sekali, tarian ini sebenarnya dimaksudkan untuk ditampilkan Mia. Nah, ini baru juara sejati kita. Elara, Kamu bukan plagiator. Kamu akan memenangkan nasional. Tidak perlu diragukan lagi. Terima kasih. Piniru, kamu kalah. Elara, beraninya kau mencuri tarianku lagi. Apa? Para hakim, tarian Elara adalah satu lagi yang dia curi dari putriku. Putriku yang mengoreografi tarian ini baru minggu lalu. Dan kami punya saksi. Saya sedang membersihkan ruangan ketika saya melihat Nonatan berlatih tarian ini, dan saya mendengar dia berkata, Dia sudah menyiapkannya sebelumnya. Untuk final. Elara, ini sudah kedua kalinya. Kau mencuri tarianku dengan cara yang persis sama. Bagaimana bisa kau sekejam ini? Ini semua adalah karya orisinalku. Semuanya sudah berbeda sekarang. Yah, kecuali fakta bahwa aku memakai sepatu tari yang sama ini setiap kali. Lara, turun dari panggung. turun. Hadirin sekalian, tolong. Para hakim yang terhormat, lakukanlah kebaikan ini untuk pria seperti saya. Beri kedua saudari ini kesempatan lagi.
Karena insiden plagiarisme ini tidak bisa dibuktikan, Pihak Amerika menyelesaikan ini sekali untuk selamanya di final. Ketua Ten, maksud Anda adalah, kedua putri Anda lolos, dan di final, membuktikan, siapa plagiator yang sebenarnya. Enheng Hong. Hakim, suami saya benar. Keterampilan Mia sudah jelas terlihat oleh semua orang. Jika Lara bahkan tidak bisa naik ke panggung, bagaimana mungkin Mia kami bisa menghadapi yang lain dan memenangkan kejuaraan? Aku bersedia bertanding dengan Elara Sekra Adel. Tapi tarian ini adalah sesuatu yang baru aku susun minggu lalu. Elara lah yang meniru aku. Begini, para hakim. Kedua saudari ini tumbuh bersama dan belajar menari bersama. Mungkin mereka hanya berada pada gelombang yang sama. Mengerti? Baiklah, saya setuju. Terima kasih, Hakim. Di kompetisi berikutnya, aku akan menunjukkan kemampuan sejatiku. Dan menunjukkan kepada semua orang sayap membara yang sebenarnya, dan keterampilan seperti apa yang dibutuhkan, untuk menampilkannya dengan sempurna. Elara, jika kamu suka tarianku ini, boleh saja kamu ambil. Tapi kamu tidak bisa mencuri dariku, lalu berbalik menyalahkanku. Mia, aku akan buktikan kamu yang mencuri ini. Kita lihat saja nanti. Di panggung final. Ya ampun, Elara. Aku tidak melihatmu di sana. Kau tahu, aku sangat senang hari ini. Beberapa orang menjiplak pun tidak dapat penghargaan. Tapi Mia kita dengan mudah mendapatkannya. Elara, Ibu Thorn tidak bermaksud apa-apa. Ayo naik mobil, kita pulang. Jangan terlalu dipikirkan, Elara. Maksudku, saat kau mencuri koreografiku, kau tidak pernah bisa melakukannya dengan benar. Tapi lain kali kau mencuri gerakanku. Coba berusaha lebih keras, ya? Kau lihat para juri itu? Mereka memuji-muji penampilan Mia. Kalau menurutku, sok bisa, walaupun ditempeli bulu Phoenix, tidak akan pernah belajar gerakan pemuka Phoenix sejati. Elara, untuk final, Mia akan menyiapkan tarian lain. Jika ada kebetulan lagi, dan kau menampilkan karya yang sama, kau akan menghadapi larangan seumur hidup. Ayah, kau juga tidak percaya padaku? Bukan begitu, Elara. Buktinya sudah jelas. Sayang, aku ingin mempercayaimu. Tapi, sekarang, Elara, jadi anak yang baik. Fokuslah mempersiapkan final. Jika kau benar-benar berbakat, orang akan melihat siapa yang menjiplak siapa. Kau salah, Ayah. Semakin berbakat Elara. Semakin mudah bagiku untuk membuktikan. Dialah si plagiator. Ayo pulang. Mia, setelah sampai di rumah, aku ingin pialamu di kantorku, tepat di tempat yang paling mencolok. Hahaha. Ayo pergi. Hidup dua kali. Satu-satunya orang yang tidak pernah kuragu adalah ayah. Diala kelemahan dalam rencanaku. Kalau Mia punya cara untuk meniru gerakanku, berarti dia pasti pernah melihatku menari. Hanya ada satu kemungkinan. Kamera tersembunyi. Bukan itu. Tepat sekali. Aku tidak menciptakan semua tarianku di studio ini. Jadi kalau bukan kamera tersembunyi, lalu apa lagi? Pasti ada yang terlewat. Elara. Ayah. Kenapa ayah selalu belikan sepatu tari untuk Elara dan tidak pernah untukku? Anak nakal. Ini sepatu favorit kakakmu. Kalau kamu mau, ayah belikan dua pang juga. Aku paling sayang Elara. Aku senang banget berbagi segalanya dengan dia. Sepatu itu? Tapi sepatu ini, hadiah dari ayah. Ayah satu-satunya orang di dunia yang baik padaku. Benar kan? Mia tahu aku akan pakai sepatu ini. Dia sengaja merusaknya dari awal.
Eliminasi semua kemungkinan yang salah. Dan yang tersisa. Seberapa absurd pun kelihatannya, pasti itulah kebenarannya. Sekarang, aku tinggal membuktikannya. Kompetisinya tinggal 3 hari lagi. Kalau aku masih belum tahu cara Mia meniruku, maka semua tarianku akan dia tiru. Aku sudah kehabisan inspirasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ah, sudahlah. Ayo pulang saja. Apa? Masih belum bisa menangkap tarian Elara? Ebiu, Elara latihan setidaknya 4 jam sehari. Apa kita sudah keterlaluan? Apa dia tahu sesuatu? Tidak mungkin. Rahasia sepatu merah ini tidak akan pernah diketahui siapapun. Jangan khawatir, Mia. Ibu akan bicara dengan ayahmu. Dia lebih percaya ayahmu daripada siapapun. Baik. Hei, Tabrak lari. Beraninya kau. Halo, saya butuh ambulans. Ini jalan tapi sanggai 160. Ada kecelakaan mobil. Tolong kirim bantuan secepatnya. Tetaplah sadar. Ambulans sedang dalam perjalanan. Tolong aku. Hei, Pengan, jangan sampai kamu tertidur. Pengan, ada siapa-siapa di luar. Pengan. Jangan bergerak. Kamu geger otak. Dan parah lagi. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Sudah lewat tengah malam. Kalau kamu tidak menemukanku, aku bisa saja. Jangan sungkan. Aku baru selesai latihan menari. Dan kebetulan bertemu kamu dalam perjalanan pulang. Kamu menari? Tunggu. Apa kamu peserta di nasional? Sepertinya aku pernah melihatmu. Bukankah kamu Elara? Ya. Jadi reputasiku sebagai plagiator benar-benar sudah tersebar luas. Aku percaya padamu. Kamu bukan plagiator. Kamu percaya padaku? Aku benar-benar tidak menjiplak Mia. Aku sudah mengubah semua tarianku. Tapi aku tetap tidak bisa lepas dari dia yang meniru setiap gerakanku. Cuma memikirkannya saja. Semua yang aku ciptakan, dia tiru persis. Aku kehilangan semua inspirasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Elara, sebenarnya aku jurusan tari teater. Mungkin aku bisa membantumu menggabungkan tari dan teater menjadi sesuatu yang baru. Aku sudah berlatih salah satu gerakan khas ibuku. Tapi entah kenapa, kadang aku bisa mendarat dengan sempurna. Tapi seringnya, aku gagal. Kalau begitu, tunjukkan padaku. Oke. Tapi aku tidak janji pasti berhasil. Elara, Jericho terlihat sangat mirip dengan gerakan dari tari opera kita. Aku mungkin bisa membantumu dengan itu. Elara, sebenarnya aku pikir opera dan tari punya banyak kesamaan. Coba seperti yang kutunjukkan. Coba saja, kamu pasti bisa. Elara, kurasa saat kamu kembali, kamu harus benar-benar memikirkan, apakah opera dan tari benar-benar bisa disatukan. Dengan gerakan khas MU ditambahkan. Mia tidak akan bisa menyaingimu kali ini, Elara. Jika kamu cukup kuat, tidak ada peniru yang bisa mengimbangimu. Kamu akan berhasil. Chloe, aku ingin mencoba piruet tornado lagi. Elara, tidak apa-apa. Gerakan itu memang sangat sulit untuk pemula.
Jangan pada semangat. Tidak. Chloe, setelah apa yang kamu katakan, aku rasa aku mulai merasakan cara menghasilkan tenaga dengan benar. Aku ingin mencoba sekali lagi. Elara, kamu berhasil. Kamu benar-benar jenius. Chloe, Camilla Young Genius di sini. Terima kasih. Aku sudah kuasai gerakan ini. Mia mustahil bisa menirunya. Biarkan gerakan ini yang menjatuhkan Mia. Elara. Ayah. Oh, Elara. Ayah cuma bilang beberapa hal. Lihat dirimu, mengurung diri semalaman. Gimana persiapan tarian untuk final? Sudah sampai mana? Gimana kalau sedikit pertunjukan untuk ayahmu ini? Melihatmu menari, membawaku kembali ke saat pertama kali bertemu ibumu. Kalau begitu, Ayah, aku akan menari lagi untukmu. Tarian yang diajarkan ibu. Kenapa Lara tidak mau memperlihatkan tarian yang sedang dia siapkan sekarang? Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Di mana sepatu tari yang ayah berikan untukmu? Sudah rusak, jadi aku simpan. Ada apa, Ayah? Sepatu yang ayah berikan untukmu. Kenapa kamu tidak menjaganya dengan baik? Di mana mereka? Tunjukkan padaku. Ayah. Kenapa Ayah jadi marah sekali? Aku cuma sangat merindukan ibumu. Aku akan pergi sekarang juga dan membelikanmu sepatu tari yang baru. Kamu harus memakainya setiap saat. Ingat? Jadi, ceritakan padaku, bagaimana persiapan tarianmu untuk kompetisi? Berjalan, persiapannya bagaimana? Enggak juga. Aku cuma nggak bisa menemukan inspirasi. Setiap kali aku memikirkan koreografi yang kubuat, dan Mia menirunya sepenuhnya, aku jadi ketakutan. Oh, Elara, kamu masih salah paham tentang Mia. Selama ini, dia juga berlatih tariannya dengan sangat giat. Kamu saja yang belum melihatnya. Aku janji padamu, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Fokus saja pada tarianmu. Ayah, apa aku benar-benar harus memakai sepatu tari itu? Tidak, sama sekali tidak. Bukankah kamu sudah berjanji padaku akan memakai sepatu yang paling disukai ibumu dan memenangkan kejuaraan? Tapi aku bahkan nggak bisa masuk final sekarang. Apalagi ke tingkat nasional. Elara, jangan khawatir. Aku jamin kamu akan masuk final. Fokus saja pada tarianmu. TAPI. Kompetisinya bahkan belum dimulai. Ayah. Apa Ayah masih berpikir aku yang meniru Mia? Apa Ayah tahu sesuatu sebelumnya? Tidak, sayang, ayah cuma tidak mau membuatmu semakin kesal. Ayah tahu. Karena dulu ayah menikahi Victoria. Dan karena kematian ibumu, kamu masih menyimpan dendam pada ibu Thorne. Tapi dia tetap orang yang lebih tua darimu. Ibu bilang padaku, itu karena ibu Thorne membius ayah, dan mengancam ayah dengan kehamilannya. Ayah tidak tahan, jadi ayah membiarkannya memiliki Mia. Ibu Thorne lah yang menghancurkan keluarga kita, dan mendorong ibu hingga meninggal. Bagaimana aku bisa menghormatinya? Yang sudah terjadi ya sudah. Tidak bisakah kamu melupakannya saja? Tidak bisakah kamu memperlakukan ibu Thorne dan Mia seperti dulu? Sama sekali tidak. Kamu. Seperti biasa. Membiarkan Victoria dan Mia memeras habis-habisan diriku, lalu membunuhku? Kamu persis seperti ibumu yang sudah mati itu. Tidak pernah mendengarkan. Ayah. Ibu sudah tiada. Hormatilah orang yang sudah meninggal. Bagaimana bisa ayah mengatakan hal seperti itu tentangnya? Ya, ayahmu salah bicara. Sayang, pokoknya, yang terpenting bagimu sekarang adalah membersihkan namamu. Ayah akan membelikanmu sepatu baru sekarang juga. Lagi pula, instruktur itu akan segera datang. Asal kamu bersikap baik, ayah akan memberimu apapun yang kamu mau. Ayah selalu bersikeras aku memakai sepatu tari itu. Pasti ada yang salah dengan sepatu itu. Dan ayah, apakah dia benar-benar mendukungku? Seperti yang kupikir? Sayang. Ayah.
Jadi, kamu lihat tarian baru yang dikoreografi si sayang kita itu? Mia belum ikut les menari sama sekali beberapa hari terakhir. Dia sama sekali tidak mau pakai sepatu tari itu. Aku jadi gelisah. Sepatu tari itu, Ayah, dia tidak tahu tentang rencana kita, kan? Elara sudah menghancurkan sepatu tari itu. Tapi untuk sementara aku sudah berhasil menenangkannya. Final seharusnya tidak jadi masalah. Dia bilang, dia kehilangan inspirasi untuk mengoreografi apapun. Pasti dia menyembunyikan sesuatu. Apa dia juga menyalahkanku untuk ini? Ibunya yang berharga itu selalu menentangku, selalu harus selangkah lebih depan. Dan anak haram yang dia lahirkan sama-sama menyebalkan. Ayah, kita sudah tanya semua orang yang bisa kita hubungi, tapi tidak ada yang bisa mengoreografi. Tarian yang luar biasa seperti Elara. Kalau dia menolak, aku tidak akan pernah dapat piala itu. Oh, Mia, sayang. Jangan khawatir, ibu akan membantumu. Mia, kamu adalah putri kesayangan ayah. Ayah janji, meski harus kehilangan segalanya, ayah akan membantumu mendapatkan kembali piala itu. itu karena sepatu tari. Ayah, Kenapa? Kenapa kau juga menyakitiku? Sayang, bagaimana kalau Mia pakai metode barumu ini untuk belajar tarian Elara? Dan aku bantu Mia memolesnya, supaya dia bisa tampilkan versi yang lebih bagus. Nanti Mia bukan plagiat, dan tak ada yang akan tahu. Ayah, aku senang banget kamu nemu cara untuk tiru tarian Elara buat aku. Sayang, kamu benar-benar berhasil. Kamu tepati janji yang kamu buat ke aku lebih dari 30 tahun lalu. Untuk menjaga kami, untuk menyayangi kami. Aku tak menyesal tinggal di sampingmu selama ini. Kamu sudah sangat baik pada kami. Victoria, kalau bukan karena kamu waktu itu, dan untuk menang di nasional, aku tak akan menahan diri dan menikahi Ibu Lara. Tapi, dia tetap saja menjuarai kejuaraan. Jadi, aku tak akan biarkan hal yang sama terjadi pada putri-putri kita. Semuanya bohong. Lalu penyebab kematian ibu? Victor Thorne. Ibu sakit, lalu Victoria dorong dia ke liang kubur. Itu juga ulahmu? Kamu yang terbaik, ayah. Begitu aku menang kejuaraan. Ayah, kamu harus bantu aku singkirkan si pengganggu Lara itu, ya? Setiap kali aku lihat dia, aku tak tahan. Mia, jangan khawatir. Begitu kamu bawa pulang piala itu, aku akan pastikan Elara jadi ternama buruk. Lalu kamu bisa perlakukan dia sesuka hatimu. Jadi orang yang paling aku percaya. Ternyata pembunuh sebenarnya. Siapa? Ayah? Siapa di sana? Jangan khawatir. Mungkin pintunya tidak tertutup rapat. Ayo kita istirahat. Kamu pikir bisa pakai sepatu itu untuk mencuri tarianku? Kalau begitu, besok aku akan pakai cara yang sama untuk menghancurkanmu. Elara, kamu ada apa denganmu? Ayah, hari ini kamu akan menyaksikan penampilinku. Perhatikan baik-baik. Sementara aku membuat putri kesayanganmu menderita kekalahan telak. Jangan khawatir, Mia. Aku sudah selidiki. Kompetisi ini adalah duet 1 lawan 1. Kamu pasti akan menang juaranya. Setelah itu, kamu bisa ikut di final nasional. Elara, ini, aku belikan kamu sepatu tari baru. Pakailah, dan ikutlah lomba. Ini. Terima kasih, Ayah. Aku akan membuatmu bangga. Aturannya sederhana.
Saat musik dimulai, itu adalah isyaratmu untuk memulai. Pada akhirnya, hanya satu penari yang akan mengangkat piala. Biarkan pertandingan dimulai. Elara, bagaimana rasanya sepatu itu? Hari ini, Kau akan menjadi baru mungkin yang sempurna untukku. Mia, kau suka mencuri gerakanku ya? Kalau begitu, coba yang ini. Apa yang terjadi pada Mia? Dia keseleo pergelangan kaki. Itu terlihat parah. Elara tahu. Dia memakai sepatu merah dan terus bergerak. Dan Mia juga tidak bisa berhenti menari. Ani, apa yang harus kita lakukan? Kita tamat. Mia, dia bahkan tidak akan lolos ke nasional sekarang. Kakap. Para hakim. Izinkan saya umumkan hasil kompetisinya. Baik Miatan maupun Elara ditunda. Victor, jangkauanmu luas sekali, Victor. Bahkan cukup untuk menyuap para juri. Kau. Victor, sudah berakhir. Gelar juaraku hilang. Aku menari dengan sempurna, dan dia yang merusak semuanya. Mia. Anakku sayang, ayah tahu ini bukan salahmu. Hanya saja beberapa orang punya pikiran jahat. Mereka tak tahan melihatmu menang. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kenapa kau lakukan ini? Sudah tak bisa terus berpura-pura? Begitu aku tak berguna lagi bagimu, atau jadi beban buat putrimu yang berharga. Kau tak sabar untuk memperlihatkan wajah aslimu. Benar kan, Ayah? Kau ngomong sembarangan. Ayah cuma mengajarimu bagaimana dunia bekerja. Ayah, siapa plagiator yang sebenarnya? Kau tahu persis. Bukan? Aku belum cukup kuat untuk memutuskan hubungan dengan Victor. Harus cari cara lain untuk membalas dendam untukku dan ibu. Ayah, maafkan aku. Tolong jangan marah. Aku kehilangan kendali. Cuma, kalau aku ingat tarianku, dicuri oleh Mia, aku jadi impulsif. Dan terlalu banyak mikir, makanya aku jadi kacau. Sudah terlambat sekarang. Sekarang baru sadar kalau kamu yang salah. Kamu tahu nggak kesempatan emas apa yang kamu buang? Dasar tak tahu terima kasih. Kamu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Minta maaf ke Mia, sekarang juga. Tapi kalau aku yang salah, dan Mia juga salah, bukankah itu membuktikan siapa yang meniru siapa? Dengan kemampuannya, dia seharusnya menang dengan mudah. Terus kenapa dia sengaja mengacau? Jangan-jangan, Mia itu plagiator yang sebenarnya? Lara, kamu masih cari-cari alasan. Peserta Mia mungkin sengaja mengalah. Makanya dia sengaja mengacau. Jadi cuma karena kamu nggak bisa meniru. Girakan Mia. Berarti kamu nggak bisa menari sama sekali? Kenapa kamu harus meniru setiap gerakannya? Ayah, aku sudah putuskan. Karena bagaimanapun aku menari, aku nggak bisa membersihkan namaku dari tuduhan plagiat, dan hanya membawa masalah dan kontroversi buat keluarga kita dan kompetisi ini. Maka, aku mengundurkan diri dari kompetisi. Usaha terakhir untuk bertahan hidup. Mia, tunggu saja aku. Kamu benar-benar mau membuang semuanya dan berhenti? Sudah jelas. Setiap penghargaan yang kudapat selalu direbut olehmu. Jadi apa gunanya aku bertanding? Elara, ada kesalahpahaman. Hei, berhenti berkemas. Aku akan menjelaskannya sendiri. Benarkah? Tentu saja. Pernahkah aku berbohong padamu? Tidakkah kamu percaya pada ayahmu sendiri? Berhentilah mengamuk. Besok kamu ada kompetisi besar. Ayah. Ya, kurasa aku akan bertanding besok. Aku sudah janji latihan dengan seorang teman. Jangan khawatir, Ayah. Aku akan memenangkan kejuaraan nasional. Selama aku masih di rumah ini, siap langkah yang ketarakan. Siap koreografi yang kebuat. Langsung jadi bahan untuk Mia. Kalau begitu, aku akan menjauh darimu, agar kamu tidak bisa menghisapku lagi. Aku pergi dari sini. Elara, berani. Oh, ngomong-ngomong, aku sudah terlambat ketemu temanku. Kalau aku tidak sampai tepat waktu, dia akan telepon polisi. Masih mau menghentikanku, Ayah?
Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Dia tidak boleh menjadi batu loncatanmu menuju kejuaraan, dan aku sama sekali tidak bisa membiarkannya menjadi batu sandungan untukmu. Selesaikan, bersihkan, dan diam-diam. Aku tidak akan membiarkannya mempengaruhi kompetisi Mia di masa depan. Demengerti. Oak. Studio tari lama ibu. Banyak kenangan yang kembali. Seolah waktu berhenti di sini. Thorny. Ibu dulu sangat cantik. Apa ini? Ini namanya sayap angin. Gerakan yang kubuat sendiri, khusus untuk kita. Senjata rahasia kita, Chimera Elera, akan kuajarkan padamu. Aku janji akan mempelajarinya dengan baik. Jangan khawatir, Ibu. Mengendurkan diri hanya trik untuk menipu Victor Thorn. Besok akan kugunakan sayap yang Ibu berikan. Untuk menari sepenuh hati. Untuk mengalahkan Mia. Menari dengan tarian kita sendiri. Perhatikan baik-baik, itu dia, perintah bos. Beri dia pelajaran yang takkan terlupa. Pastikan dia bahkan tak bisa naik panggung besok. Ayo. Kau. Apa yang kau lakukan? Hei, nak, jangan geliat-geliat. Ayahmu sendiri yang ambil uangnya. Dia menjualmu ke bos kami untuk bayar utangnya. Jalan dengan tenang. Hindari rasa sakit. Jangan berani-berani sentuh aku. Aku sudah telepon polisi. Kau pikir bisa menakutiku? Telepon polisi? Baiklah. Kau memilih jalan yang sulit. Tangkap dia. Dasar bocah. Aku akan ajari kamu sopan santun hari ini. Dia benar-benar telepon polisi. Ayo pergi dari sini. Victor Thorne yang menyuruhmu kan? Iya, iya, iya. Ingat, aku putri sulit keluarga Thorne. Begini saja. Kalian pulang sekarang. Dan bilang ke Victor Thorne kalian patahkan kakiku. Dan aku diambang kematian. Aku tidak akan menuntut kalian untuk hari ini. Untuk apa yang kalian lakukan. Selain itu, aku akan bayar kalian. Oke, oke. Pergi. Victor Thorn. Tunggu saja. Semua six yang kau timpakan padaku. Pada hari kompetisi, akan kubalas 1000 kali lipat kepada setiap dari kalian. Halo, saya kontestan nomor 98. Saya Elera, dan saya ingin memastikan kelayakan saya untuk berkompetisi dan waktu penampilan saya. Ellara. Mengenai kelayakan Anda, itu sudah dicabut oleh keluarga Anda. Anda didiskualifikasi dari kompetisi selanjutnya. Oleh siapa? Seorang Bapak Victor Thorn. Dia mengajukan permintaan resmi kemarin sore dan dikonfirmasi via telepon. Dengan alasan keluarga, dia menarik Anda. Tempat Anda sudah dibatalkan. APA. Dibetakan. Hai, saya perlu memeriksa kelayakan saya dan nomor kontestan saya. Elera? Kamu ya? Kebetulan sekali. Kamu sudah sembuh total? Siakerlah. Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang terjadi? Tempat saya dibetakan. Saya harus mencari cara untuk kembali. APA? Siapa yang mau membatalkan tempat dari jenius tari sepertimu? Ayah saya. Maaf Chloe, saya tidak bisa bicara sekarang. Saya harus kembali ke panggung itu. Tunggu, Elera. Saya bisa mengembalikan tempatmu. Keluarga saya punya pengaruh di panitia. Biar saya coba. Benarkah? Oh Chloe, terima kasih. Jangan sungkan. Lagipula, kamu sudah menyelamatkan nyawa saya. Mia, sudah saya bilang. Saya akan mengalahkanmu secara pribadi di panggung itu. Dan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Hahaha. Mia, sebagai wali hukumnya, aku sudah mengajukan petisi resmi ke panitia penyelenggara untuk mencabut kelayakan Ellara untuk berkompetisi. Mereka sudah menyetujuinya. Benarkah, Ayah? Sempurna. Hambatan terbesar sudah disingkirkan. Gelar juara itu sudah di tangan aku. Terima kasih, Ayah. Hahaha.
Nah, Elara itu, sudah dikeluarkan. dan aku sudah dapat sepatu merah. Hanya butuh sedikit latihan. Yang paling penting sekarang Adalah bersantai. Aneh, penari bertopeng itu, postur tubuhnya, gerakannya, ada sesuatu yang... Aura yang sangat mirip Elara. Nasaburik APA ini. Elara mungkin bersembunyi di sudut manapun, menangis sejadi-jadinya. Mustahil dia muncul di sini. Siapapun yang berada di balik permainan kecil ini, siapapun kamu takkan bisa menghalangiku untuk menang. Chloe, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku takkan berdiri di sini hari ini. Apa yang kamu bicarakan? Kita kan teman. Lagi pula, aku tak tahan dengan Mia. Dan wajah kecilnya yang sok itu. Cara dia dan ayahnya bermain itu curang. Elara, aku selalu menepati janjiku. Gelar tahun ini akan kuperjuangkan dengan segenap kemampuanku untuk memenangkannya untukmu. Bukan cuma untukmu, tapi juga untuk memberi mereka balasan yang setimpal. Selanjutnya adalah segmen kompetisi ini yang paling dinantikan. Tantangan koreografi duet. Untuk babak duet ini, babak penyisihan menggunakan format baru. 2 dari 3 terbaik. Untuk pertandingan pertama, mari kita sambut kontestan Chloe Jensen. Dan Mia Kern. Millie. Gerakan itu, bukannya dulu Lara yang melakukan itu? Bagaimana dia tahu gerakan itu? Itu kan gerakan khas Lara. Dia latihan bertahun-tahun untuk itu. Chloe, Bagaimana mungkin dia tahu itu? Jadi, Mia, kau mencuri koreografiku. Sekarang akan kukalahkan kau dengan gerakan khasku sendiri. Adil, kan? Dan sekarang, bagian yang paling seru akan segera dimulai, tantangan tari. Ya ampun, lompatan udara itu. Tingkat kesulitannya gila banget. Aku nggak percaya Chloe benar-benar menguasainya. Kokoh banget. Dia pasti penari paling berbakat setelah Elara. Katanya sih Elara mundur dari kompetisi. Kalau gitu juara kontes ini, pasti dia dong. Kalau soal menari, yang benar-benar penting adalah jiwa dan ekspresi. Itu adalah hubungan antar jiwa. Cuma menumpuk teknik, seberapa tinggi dan stabil pun kamu melompat, kamu cuma mesin menari yang tak berjiwa. Lalu apa gunanya? Eksekusi teknis yang sangat tinggi, penuh tenaga. Chloe menang di ronde ini. pertama Elara pergi. Sekarang Chloe muncul. Mungkinkah Aku benar-benar nggak akan menjuarai kompetisi ini? Wah. Kamu tadi luar biasa, Chloe. lompatan setinggi itu dan mendarat dengan sempurna. Benar-benar mengesankan. Wah, terima kasih. Tapi dasar-dasar yang kuat, hanyalah modal dasar, kan? Dengan Elara yang sudah tidak ada, akulah yang harus dikalahkan tahun ini. Setuju tidak, Mia? Jangan terlalu besar kepala, Chloe. Masih ada 2 babak lagi. Apapun bisa terjadi, siapapun masih bisa menang. Kamu pikir beberapa gerakan bagus, berarti kamu sudah menang? Baiklah kalau begitu. Kita lihat saja nanti. Kita lihat apakah kamu bahkan bisa sampai ke final. Chloe, Dengar,
Aku tadi keterlaluan. Aku seharusnya tidak meledak seperti itu padamu. Ayahku membuatkan sepatu ini khusus untukku. Dari luar negeri, katanya sepatu ini pembawa keberuntungan. Ini, aku ingin kamu memakainya. Aku hanya berharap kita bisa memiliki kompetisi yang nyata dan adil mulai sekarang. Anna, wanita ini, mau apa dia? Chloe, jangan percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Sepatu itu bermasalah. Ada yang tidak beres. Sepatu ini benar-benar menyeramkan. Aku ingat waktu itu, aku dituduh menjiplak tarian Mia. Karena kita berdua memakai sepatu ini pada saat yang bersamaan. Lalu Mia akan menari dengan gerakan yang persis sama, satu persatu. Sihir hitam macam apa yang ada di sepatu ini? Itu benar-benar jahat. Elara, jadi sekarang kita harus bagaimana? Langsung membongkarnya? Tidak. Membongkarnya sekarang tidak akan berhasil tanpa bukti. Karena dia sangat ingin menang, maka kita juga bisa membalikan keadaan untuknya. Babak kedua dimulai sekarang. Mari kita sambut kedua kontestan kita ke panggung. Selama kita punya sepatu merah, Mia bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Haha. Hai, lihat Chloe. Kenapa dia meniru Mia? Ya, tiruannya persis sekali, seperti menonton rekaman ulang. Apa yang dilakukan Chloe? Apa dia tidak tahu? Kalau meniru tanpa pemikiran seperti ini, adalah larangan besar dalam tari kompetitif? Seperti yang kuduga, nikmatilah babak ini selagi bisa. Untuk babak kedua, kedua kontestan tampil dengan keterampilan teknis yang setara. Namun, penampilan kontestan Mia Torne lebih ekspresif dan berwibawa. Oleh karena itu, pemenang babak ini adalah Mia. Hadirin sekalian, para hakim yang terhormat, kita akan mengambil istirahat sebentar. Selanjutnya, pertarungan terakhir antara Chloe dan Mia Torne akan segera dimulai, dengan masing-masing kontestan memenangkan satu babak. Siapa yang akan mengamankan posisi terakhir untuk maju? Kamu harus sedikit bersabar, Mia. Tunggu saja kejutan kecil yang sudah kusiapkan untukmu. Ini, Elara. Kita ikuti rencana saja. Tenang, kali ini Mia tidak akan menang. Nah. Apa ini? Sendirian di sini, Beladar dadakan? Akhirnya sadar, kalau kamu nggak punya bakat asli, kalau cuma ngulik dasar-dasar. Nggak bakal cukup, saat benar-benar dibutuhkan. Kamu pikir begitu? Kenapa dia tidak memakainya? Di mana sepatunya? Ibu. Mia, ibu sudah menyiapkan banyak koreografi untukmu. Tampilkan saja dengan baik. Kita nggak butuh sepatu merah, dan kita tetap bisa menang piala. Jangan khawatir. Selanjutnya, mari sambut kedua peserta kita ke panggung. Kira bisa menang? Master Hill. Peserta Mia Torne. Silakan naik ke panggung sekarang. Kompetisi dimulai. Hahaha. Apa yang terjadi? Ini karena sepatu tari itu ya? Tapi mana mungkin Chloe? Bisa tahu rahasia sepatu tari itu. Pasti. Elara. Elara juga ada di sini. Kau lihat sekarang, Mia? Tanpa sepatu itu, kau bukan apa-apa. Apa Mia sudah gila? Dia sedang apa sih? Lihat kakinya. Kakinya kedutan kayak kodok kesetrum. Dia. Elara pasti ada di sini. Ini sudah berakhir. Semuanya berakhir. Tidak,
Aku harus mengalahkan Chloe. Aku harus menangkan piala itu. Sepertinya. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan gerakan itu. Chloe, kamu pikir ini bisa menghentikanku? Elara, kenapa gerakan berputar yang sama yang kamu lakukan terasa begitu kuat dan tangguh, sementara punyaku selalu terasa lemah dan lemas? Karena aku tidak hanya meniru bentuknya. Setiap hari, selain berlatih, aku menghabiskan banyak waktu memikirkan sumber kekuatan dan peralihan antar gerakan. Kerja keras bukan cuma soal berkeringat. Itu juga bergantung pada ini. Nama Kirken? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aku sudah berlatih diam-diam gerakan ini selama setahun. Dan kemampuanku baru 70%. Kamu tidak tahu betapa kerasnya aku berusaha. Elara. Kakiku sakit sekali. Mungkin aku memang terlalu kikuk. Bagaimana kalau kamu langsung saja ajari aku semua rahasia dari teknik-teknikmu? Legipula kamu habit sekali. Hanya dengan sedikit latihan kamu sudah bisa membuat terobosan. Kamu tidak perlu khawatir kehabisan gerakan baru, kan? Tidak, Mia. Lebih baik aku mengajarimu caranya daripada hanya memberimu gerakannya. Aku bisa mengajarimu cara memecah gerakan, tapi aku tidak bisa begitu saja memberikan semua jawabannya. Kamu perlu belajar mencipta dan berpikir sendiri. Baru setelah itu semuanya akan benar-benar menjadi milikmu. Elara, kalau saja kamu dengan patuh menjadi batu loncatanku dan memberikan semua yang kamu punya padaku, aku tidak akan berada dalam Kin menyedihkan seperti sekarang. Elara, akan kutunjukkan padamu sekarang bagaimana aku akan memenangkan kejuaraan. Itu putaran badai. Dia benar-benar berhasil melakukan gerakan yang membutuhkan tingkat kontrol otot yang luar biasa. Suatu putaran majemuk. Sungguh, jadi Mia benar-benar menguasai teknik legendaris itu. Dia sengaja menahan diri selama ini. Itu gerakan khasku. Bagaimana mungkin itu terjadi? Mia, aku benar-benar meremehkanmu. Lihat itu, Chloe, inilah yang disebut keterampilan menari. Tingkat tinggi yang sesungguhnya, mengakui kekalahan sekarang. Dan kamu mungkin bisa menyelamatkan dirimu dari rasa malu. Itu hanya mendorong batas tubuh. Sekedar acrobatic technical. Sama sekali tidak memiliki jiwa tari. Lagi pula. Mengalahkanmu adalah satu-satunya hal yang penting. Para hakim yang terhormat, Untuk babak penentu. Berdasarkan tingkat kesulitan teknis dan eksekusi, pemenangnya adalah Mia Thorne. Sepertinya piala kejuaraan akhirnya milikku. Tunggu. Para hakim, gerakan itu bukan miliknya. Itu milik Elara. Aku melihat Elara berlatih gerakan itu dengan mataku sendiri. Cara dia menghasilkan tenaga, aliran energinya, benar-benar unik. Seperti ini. Chloe. Kalau ini bukan Gerakan khasku sendiri yang sudah kulakukan bertahun-tahun. Mana mungkin aku mengendalikannya dengan sempurna? Apa kamu cuma pecundang yang mencoba memfitnahku? Para hakim, dia memfitnahku. Peserta Jensen. Untuk melantarkan tuduhan. Kamu butuh bukti yang kuat. Tanpa bukti, panitia penyelenggara akan menganggapnya sebagai fitnah. Kami berhak untuk mendiskualifikasimu kapan saja. Jadi kamu menyuap para juri. Victor, ayahku tercinta. Untuk membuat putri kesayanganmu menang, kau benar-benar melakukan segala cara. Sekarang, mari kita lanjutkan kompetisinya. Mari kita sambut peserta berikutnya. Nirvana, siapa itu? Peserta baru? Mia, hari ini, mari kita lihat seberapa hebat dirimu yang sebenarnya.
Gerakannya benar-benar memukau. Dia anak ajaib dalam dunia tari. Melihatnya menari, aku jadi teringat perjalananku sendiri. Sungguh indah. Aku serius. Hanya saat dua penari saling berhadapan, baru terlihat jelas perbedaannya. Nirwana. Elara, benarkah itu kau? Luar biasa, pertunjukan yang benar-benar tak tertandingi. Ini bukan sekadar pameran teknik, tapi tarian yang keluar langsung dari jiwa. Mari kita beri tepuk tangan untuk Nirwana, pemenang babak ini. Aku tak sabar menghadapimu di final, dan menyelesaikan ini, sekali untuk selamanya. Wanita berkerudung ini. Siapa dia? Kenapa aku terus merasa seperti... Mia, aku akan menyelidiki orang ini. Mencari tahu siapa dia sebenarnya. Ayah, jangan. IQ Elara? Tidak mungkin. Elara sudah pasti tidak memenuhi syarat untuk kompetisi ini. Mia, final akan segera dimulai. Kamu harus pergi dan bersiap. Kalau begitu, aku pergi dulu, ayah. Sayang. Aku sama sekali tidak menemukan apa-apa. Wanita bertopeng ini, dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Info pendaftarannya hanya punya alias yang sangat minim dan nomor. Mia, aku punya firasat yang sangat kuat. Wanita ini membawa masalah. Dia makin lebih sulit dihadapi daripada Chloe. Tapi, ayah, aku sudah mengalahkan Chloe. Menang sekali bukan berarti kamu akan menang setiap kali. Tarian orang ini, ada yang aneh banget. Kita tidak bisa membiarkannya tampil di final. Kalau tidak bisa dilakukan terang-terangan, kita lakukan secara diam-diam. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan wanita ini muncul di final. Kamu harus cari cara untuk membuatnya tidak enak badan, sehingga dia tidak bisa bertanding. Atau setidaknya, dia tidak bisa menari. Hahaha, sayang, kamu jenius. Apa jadinya aku tanpamu? Jangan khawatir, ayah. Aku tahu harus berbuat apa. Ini pasti berhasil. Nona Thorn, putaran badai MU tadi sungguh memukau. Juara sudah di tangan, pasti. Peserta lainnya, mereka pasti kalah. Betul sekali. Kami tak sabar menunggumu mengangkat piala itu. Ah, jangan begitu. Peserta lain juga luar biasa. Masih banyak yang harus kupelajari. Hahaha. Ayah. Obatnya sudah kau dapatkan? Pastikan siapapun yang menghalangimu tak sengaja meminumnya. Mia, jangan berani-beraninya mengecewakan ayahmu. Jangan khawatir, ayah. Aku tak akan mengecewakanmu. Wawa. Mia Thorn, kau pikir kau sedang apa? Mia, kau benar-benar mencoba menaruh sesuatu di minuman. Salah satu peserta, bagaimana bisa kau serendah itu? Itu benar-benar menjijikkan. Menjijikkan, katamu? Jangan sok suci di sini. Semua orang di panggung ini ingin memenangkan kejuaraan. Karena kita semua ingin menang. Kita akan lakukan apapun untuk menang. Kau. Baiklah kalau begitu, aku akan melaporkanmu ke panel Yuri Sekarang juga. Kita menari untuk mengekspresikan keindahan, untuk mengejar perasaan terdalam, untuk membangun karakter. Lihat dirimu. Apa ada batas yang tak akan kau langgar? Kau tidak punya harga diri sebagai penari. Mia, apa maksud semua ini? Segala cara untuk memenangkan kompetisi. Itu bukan esensi dari menari. Perilaku seperti itu tidak pantas bagi harga diri seorang penari.
Diam. Beraninya kau bicara padaku. Seperti itu? Kau persis seperti, kenapa kau selalu mengingatkanku pada Elara yang menyebalkan itu? Aduh, nasib buruk. Ayo, kita lihat panel jurinya. Lepasingku. Chloe, apa yang kamu lakukan? Pegangin tangan anak saya, lalu bikin ribut daripada persiapan yang benar, pas istirahat. Kamu mau ganggu konsentrasi Mia, ya? Dengar tuh, Chloe, nggak ada bukti, mau ngerjain gue. Kalau nggak terima, Simpen tenagamu. sampai jumpa di panggung. Gue bakal bikin kamu kalah telat, sampai kamu sangat yakin. Elara, kamu lihat tuh? Mereka tuh benar-benar tukang tipu. Mereka ternyata menaruh obat di airnya. Harusnya tadi kita tangkap mereka, lalu ambil buktinya. Biar Mia dapat piala itu, Victor pasti udah nyuap jurinya. Walaupun kita punya bukti, nggak bakal ada gunanya. Juri-jurinya nggak bakal percaya. Elara, sekarang kita gimana? Langkah kita APA? Chloe, jangan buru-buru. Dan jangan gegabah. Biarkan mereka menikmati momennya. Aku janji malam ini yang berdiri di podium pemenang. Bukan Mia. Aku percaya sama kamu. Ayo kita lakukan ini bersama. Hadirin sekalian, semifinal akan segera dimulai. Para kontestan kami yang berhasil melaju sejauh ini, hingga ke babak semifinal, total ada 4 kontestan. Mereka akan bertanding berpasangan. Secara bersamaan, 2 finalis, kemudian akan saling berhadapan untuk memperebutkan piala terakhir. Jadi, tanpa basa-basi lagi, kompetisi tari nasional, semifinal dimulai sekarang juga. Mari kita sambut kontestan kami, Chloe Jensen dan Mia Torne. Ada apa, pecundang? Aku sarankan kamu mundur sekarang. Hindari dirimu dari rasa malu. Tekat? Kata tekat tidak ada dalam kamusku. Yang kamu tahu cuma trik-trik murahan. Apa kamu masih ingat seperti apa keahlian yang sebenarnya? Ao Meiju. Chloe. Sampai jumpa. Hahaha. Chloe, kamu pikir aku cuma menaruh obat di satu gelas? Sudah kubilang, pemenangnya cuma bisa aku. Semua omong besar kamu nggak ada artinya dibanding keahlian dan hasil yang nyata. Sama sekali nggak ada. Keahlian? Apa keahlian kamu itu? Cuma soal menang dengan mencuri. Jerikan orang lain? Mia, kemenanganmu bikin aku mau muntah. Yang kalah selalu cari alasan. Aquila, Chloe. Kamu emang gak selevel aku. Nggak sebagus kamu, yang kamu bisa cuma mencuri. Main lisik. Dan minta aimu yang bersihin jalan buat kamu. Kamu punya apa lagi? Elara memang benar dari dulu. Kamu nggak ngerti apa itu tari. Kamu mempermalukannya. Sejak kamu masuk, selalu, Elara, ini, Elara, itu. Apa Elara juga datang? Buat ikut lomba, penari bertopeng itu, APA de Banner Elara? Kedua kontestan, tolong tenang. Kompetisi masih berlangsung. Harap ikuti aturan kompetisi. Mia, kamu jadi kalap banget. Pasti kamu takut. Elara. Sekarang semuanya tergantung kamu. Kamu harus menang. Mari kita sambut Nirwana. Nirwana.
Nirvana. Setelah keputusan bulat dari panel juri, pemenang dari tantangan tari babak ini, yang melaju ke final adalah peserta nomor 98, Nirwana. Nirwana. Kemenangan yang luar biasa, benar-benar mendominasi. Siapa dia? Tingkat keahliannya benar-benar tingkat profesional paling tinggi. Aku tidak sabar melihatnya menghadapi Mia Ten. Pasti akan epik. Jadi, kaulah lawanku di final. Berhentilah bermain-main. Siapa kamu sebenarnya? Sekarang, mari kita sambut Nirwana dan Mia Thorn. final nasional. Siapa yang akan membawa pulang piala terakhir? Mari kita tunggu dan lihat. Mia, kamu siap? Mohon sambut finalis kita ke panggung. Biarkan babak final dimulai sekarang. Tunggu. Para hakim, pembawa acara. Dia memakai topeng selama ini. Bagaimana kami tahu dia peserta sungguhan? Saya minta dia lepas topengnya sekarang juga. Kalau tidak, ini tidak adil bagi semua pesaing lainnya. Dan penghinaan bagi kompetisi ini. Iya, dia sudah sampai final, tapi masih tidak mau tunjukkan wajah? Itu aneh sekali. Aku setuju dengan Mia, harusnya terbuka dan adil. Tapi, peraturannya tidak menyebutkan apa-apa tentang tidak boleh memakai topeng. Bisakah kita lanjutkan kompetisinya sekarang? Elara. Itu Lara. Bagaimana mungkin? Bukankah dia mundur dari kompetisi? Ya ampun, itu Elara. Dia benar-benar kembali. Tidak. Tidak mungkin. Kau. Bagaimana bisa kau? Kau seharusnya sudah. Seharusnya sudah? Hah? Tidak mungkin. Kamu, bagaimana bisa kamu? Kamu seharusnya tidak pernah. Menari lagi. Hantu. Kamu hantu. Elara tahu segalanya. Tanpa sepatu merah, Mia tidak bisa mengalahkan Elara. Ini adalah teknik rahasia keluarga saya. Jika dua orang memakai sepatu tari yang sama, bahkan jika satu orang tidak bisa menari, mereka bisa meniru setiap gerakan dari orang yang satunya. Mia, ayahmu sudah membuka jalan untukmu. Masa depanmu akan 10.000 kali lebih cerah daripada Elara. Kecoa, adikku sayang, kompetisinya belum selesai. Akan kuperlihatkan padamu sekarang. Lihat, apapun yang bisa kamu lakukan, aku juga bisa. Apa istimewanya? Para hakim yang terhormat, dia meniru. Jerikannya adalah tiruan sempurna. Dari Elara, ini bukan tantangan tari. Ini cuma salin tempel. Dia tidak punya sesuatu yang orisinal. Hei, Dia mungkin benar. Gerakan kaki Mia dan jeda dalam gerakan tangannya. Persis seperti Lara. Ya, gaya aslinya sendiri tidak seperti ini. Dia cuma meniru orang lain. Memang, koreografinya dan nuansa halus dalam eksekusi hampir identik. Ini kurang ekspresi pribadi. Ini melampaui sekadar inspirasi. Atau Pingormaton. Ini Murni Replicasi. Kau gunakan teknik yang kuajarkan bertahun-tahun lalu untuk menyempurnakan putaran badai dan mengalahkan Chloe. Mia Thorn, barang-barang yang kau curi, apa kau menikmatinya? Itu bohong. Aku kerja keras mati-matian untuk semua itu. Beraninya kau klaim itu milikmu? Kau menghilang begitu lama, dan sekarang tiba-tiba muncul? Mungkin kau juga mencurinya dari tempat lain. Kerja keras? Kau memang kerja keras meniruku. Karena kau sangat menyukai tarianku, sampai menggunakannya untuk mengalahkan temanku. Maka hari ini kuperlihatkan padamu
Apa arti tarian yang sesungguhnya? Apa sebenarnya? Sesuatu yang tak akan pernah bisa kau tiru. Mia, perhatikan baik-baik. Kau bisa mencuri seumur hidup, dan tetap tak akan pernah paham esensi menari. Ini wujud sempurnanya. Beginilah penampakannya yang sesungguhnya. Itu sayap angin. Gerakan khas wanita itu. Sial. Sekarang Mia tidak punya peluang. Nah, itu baru yang namanya anak ajaib. Itu adalah anak ajaib tari yang sesungguhnya. Aku belum pernah melihat siapapun yang menyatukan teknik, emosi, dan seni dengan begitu sempurna. Sempurna, tak tertandingi. Elara benar-benar sireng anak ajaib tari klasik yang hanya muncul sekali dalam satu abad. Sekarang, tak ada yang bisa menandinginya. Lihat itu, Mia. Kau bisa meniru gerakanku, menganalisis teknikku, bahkan mencuri koreografiku. Tapi jiwa tarian, kenangan di tulang-tulangku, gairah dan bakatku, adalah hal-hal yang tak akan pernah bisa kau ambil. Tak peduli bagaimana kau mencoba menjebakku. Ini tak bisa dicuri. Dulu, kau menggunakan Victoria Untuk membantumu menganalisis teknikku, dan bahkan menjebakku dengan tuduhan plagiarisme. Sekarang, aku berdiri di sini, lebih kuat dari sebelumnya. Apa lagi yang kau punya? Hah? Kau berbohong. Kau SI plagiator. Kau mencuri diriku. Benar, kau baru saja melakukan putaran badaiku. Kau SI plagiator. Para hakim, dia mencuri gerakanku. Tak tahu malu, kau yang meniru Elara. Pergi dari sini. Kalau tak tahan kalah, jangan ikut kompetisi. Seperti kuali menuduh belanga hitam, memalukan. Memalukan. Para hakim yang terhormat. Kebenaran akan menang. Aku percaya semua orang di sini Melihat dengan jelas. Siapa yang benar-benar layak mendapatkan piala ini? Elara untuk kemenangan. Ayo, Elara. Milikku. Pialanya milikku. Milikku. Serkan. Mia. Victoria. Elara. Kau adalah ancaman. Kau sengaja melakukannya. Kau tak tahan melihat Mia sukses. Apa salahnya dia memenangkan kejuaraan? Kau sangat kejam. Kau akan menerima balasanmu suatu hari nanti. Kau akan membayarnya. Bagaimana itu adil? Dulu aku kalah dari wanita itu. Dan sekarang putriku harus kalah dari putrinya? Diam, Victoria, bukankah kau sudah cukup mempermalukan kita? Mia jelas kehilangan keseimbangan dan jatuh sendiri. Bagaimana bisa kau menyalahkan Elara? Elara, kau adalah kebanggaan dan sukacitaku. Aku selalu percaya kau yang terbaik. Dulu, aku bodoh waktu itu. Aku dibutakan. Kaulah kebanggaan sejati. Dari keluarga Thorne. Hentikan omong kosongmu yang menjijikkan. Sikap munafikmu. Victor. Mencoba memohon maafku? Baik. Kalau begitu, di depan semua orang, katakan pada mereka semua, bagaimana kalian semua memplagiat tarianku. Baru mungkin aku pertimbangkan. Untuk memberi kalian semua kesempatan memperbaiki keadaan. Victoria, itu Victoria dan putrinya. Mereka terus memaksaku untuk mencari sepatu merah ini. Selama kamu dan Mia memakainya, Mia akan bisa merasakan semua gerakanmu. Aku dipaksa melakukannya. APA lagi? Ibuku. Kemashania. Apa penyebabnya? Ibumu.
Itu juga Victoria. Victoria cemburu pada ibumu karena lebih pandai menari. Jadi dia memaksaku untuk memberi ibumu racun kerja lambat itu. Victor, dasar bajingan. Jelas-jelas kamu yang takut. Kalau Elara akan tumbuh sayap dan lepas dari kendalimu. Semua ide busuk itu berasal dari kepalamu sendiri. Dan sekarang kamu mau menyalahkan kami berdua? Ayah, bagaimana bisa ayah berkata begitu? Ayah sendiri yang bilang Lara adalah batu sandungan. Ayah yang suruh aku meniru gerakan tarinya, lalu menjebatnya. Ayah yang kasih aku racunnya. Jangan sok jadi orang baik sekarang. Diam, kamu tutup mulutmu. Kenapa polisi ada di sini? Kamu. Elara. Kamu kejam sekali. Elara. Ayah salah. Ayah benar-benar tahu ayah salah. Kumohon maafkan ayahmu sekali ini. Kita akan masih keluarga. Tolong beri kata yang baik untukku pada polisi. Biarkan ayahmu bebas. Elara, lepaskan kami. Maafkan kami. Kami akan minta maaf padamu. Apapun yang kamu mau, akan kami berikan. Maafkan. Kilyargaku? Pengakuanmu. Simpan saja untuk hakim. Ini adalah bukti balasan yang pantas kau terima. Victoria cemburu pada ibumu. Ibumu penari yang lebih baik. Jadi dia menyuruhku melakukannya. Aku memberi ibumu racun kerja lambat. Bapak Ten, Ibu Ten, Nona Ten, kami menerima laporan. Anda dicurigai menggunakan cara ilegal untuk mengganggu kompetisi, bahkan melakukan pembunuhan. Anda perlu ikut kami untuk pemeriksaan. Bawa mereka pergi. Tidak. Elara, dasar tak tahu terima kasih. Dasar wanita berhati dingin. Keluarga Thorne membesarkanmu selama ini. Kau akan menerima balasanmu. Kau akan menghadapi pembalasan. Elara, kau hancurkan keluarga kami. Kuharap kau mati sengsara. Elara, tunggu saja. Aku akan menghantuimu bahkan setelah mati. Monster. Kau akan menghadapi pembalasan. Elara. Piala ini telah melalui perjalanan yang panjang, tapi akhirnya menemukan pemiliknya yang sah. Teknik tarimu dan karisma pribadimu sangat mengagumkan. Pantas didapatkan. Terima kasih semuanya. Akhirnya aku berhasil. Dengan usahaku sendiri, mengubah takdirku. Aku telah merebut kembali hakku. Pialaku sendiri. Elara. Profesor Thorne, pendapat Anda tentang modernisasi tari klasik sungguh menyegarkan. Benar-benar seperti udara segar. Wah, generasi muda sekarang memang lainnya. Anda terlalu memuji, Profesor Evans. Itu cuma ide-ide yang belum matang. Saya masih banyak harus belajar dari Anda, dan semua profesor lainnya. Silakan duluan, Profesor Evans. Oh, lihat siapa ini. Lihat Profesor Thorne kita yang hebat. Sejak menang kompetisi tari nasional, gak ada hentinya. Seminar, kelas master. Pasti capek banget ya? Udah deh, jangan gangguin aku lagi. Aku kangen banget sama kamu. Ayo bilang, kapan aku pernah terlalu sibuk buat ketemu kamu? Tidak seperti orang tertentu. Yang Janji, kasih masukan soal koreografi baruku. TAPI. Kamu pergi kemana? Siapa yang meninggalkanku sendirian? Saya dijebak, Yang Mulia. Aku ada keadaan darurat beneran hari itu, dan aku benar-benar lupa. Makanya aku kesini sekarang buat ganti rugi. Nanti aku traktir kamu makan enak. Beneran? Serius nih? Nona Jensen, kamu gak muncul kalau gak butuh sesuatu. Kamu gak nunggu di luar aula seminar. Cuma buat ngobrol ngalor ngidul sama aku. Jadi, ada apa? Butuh apa? Ini undangan ke kompetisi tari klasik internasional. Jadi, gimana, Profesor Thorne kita yang hebat?
Siap kembali ke medan pertempuran, membawa kejayaan untuk negara, dan menambah piala yang lebih mengesankan lagi. Keiko Leximer? Selalu siap. Ayo kita makan. Aku yang traktir. Buru-buru amat sih. Beneran deh. Kamu janji traktir aku makan seafood. Aku tahu tempat enak dekat sini, yang rasanya juara banget. Baiklah, Oak. Ayo makan.